pada ujungnya malah pada menikah di sini kan. Ya mau gimana lagi, cara paling mudah buat mendapatkan kewarganegaraan ya mungkin dengan cara seperti ini, yaitu dengan menikahi warga lokal, dan kemudian lama-kelamaan status pengungsi itu akan naik level menjadi warga daerah dan warga negara. Hola netizen yang tercinta, UNHCR menyebut pihaknya pernah membantu warga Aceh yang menjadi pengungsi di Malaysia saat konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM terjadi. Jumlah masyarakat yang mengungsi ke Malaysia saat itu disebut berjumlah sekitar 9.000 orang. Diskusi bertema persoalan pengungsi Rohingya tanggung jawab siapa yang digelar Aceh Resource Development atau ARD menghadirkan 3 narasumber, yakni Rafki, Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA, Safarudin, serta tokoh daya Aceh, Ustadz Masrul Aidi. Diskusi itu dihadiri berbagai kalangan. Rafki menjelaskan pengungsi Aceh di Malaysia saat itu berada di bawah perlindungan PBB, yakni UNHCR. Bahkan saat pemerintah Malaysia berniat memulangkan paksa pengungsi, pihaknya getol membela. Dia lalu berbicara masalah pengungsi yang ada di Indonesia saat ini. Berdasarkan data UNHCR, jumlah pengungsi di Indonesia sekitar 12 ribuan orang dan setengahnya disebut berasal dari Afghanistan. Selain itu, ada juga pengungsi dari Ethiopia, Ghana, Kuwait, Venezuela, Uganda, Senegal, serta sejumlah negara lainnya. Dia menyayangkan adanya protes yang dilakukan terhadap Rohingya. Menurutnya, proses penanganan pengungsi tidak mudah, serta tidak seperti membalikan telapak tangan. Dia menyebutkan 80% pengungsi saat ini ditampung di negara-negara ekonomi ke bawah atau negara berkembang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. UNHCR ungkap 9.000 warga Aceh pernah dapat perlindungan PBB saat konflik. Tahun 1998 hingga 2003, sekitar 5 tahun. Kita semua tahu sejarah yang terjadi di Aceh. Ada data yang menunjukkan 8.000 sampai 9.000 orang lebih Aceh kemudian mengungsi karena konflik Aceh ke Malaysia, kata UNHCR pada saat pertemuan di Banda Aceh hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024. Nah, konflik yang dimaksud di sini adalah konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia. Nah, jadi ceritanya UNHCR ini mengungkit masa lalu, kebaikan masa lalu, agar harapannya UNHCR ini bisa rakyat Aceh, masyarakat Aceh di situ bisa menerima imigran gelap dari Rohingya ini gitu. UNHCR dan juga para pembela nanti boleh berkomentar atau memberikan pendapatnya atas apa yang saya sampaikan. Silakan. Saya sangat mengapresiasi usaha dari UNHCR. Akan tetapi di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini adalah celah dari apa yang Anda ungkit kayak gitu kan. Soalnya kalau kita mengungkit sesuatu, konsepnya harus sama, konteksnya juga harus sama gitu kan. Jangan mengungkit sesuatu yang konteksnya atau konsepnya itu berbeda. Oke, yang pertama sekarang, apakah warga Aceh dulu pas waktu mengungsi di Malaysia ada yang kabur? Kalau ada, silahkan disebutkan berapa yang kabur. Nah, sedangkan selama tahun 2023, imigran gelap Rohingya ada 190 warga imigran gelap Rohingya yang kabur entah kemana. Tidak ada yang tahu. Kepolisian bingung, tidak bisa menjawab kemana mereka kabur. Apakah ke Malaysia atau ke provinsi lain gitu kan. Nah, kemudian kita harus tahu dulu kalau konsep dari imigran gelap Rohingya ini kan dari Myanmar kemudian Bangladesh gitu. Nah, sedangkan ini dari Aceh ke Malaysia. Nah, dari Myanmar ke Bangladesh mereka itu sudah ditempatkan di tempat yang layak, di tempat pengungsian, ya kan? Oke. Kemudian mereka ke Indonesia. Ada apa ini? Kenapa mereka ke Indonesia? Padahal di situ sudah ada tempat gitu. Nah, akan tetapi dari Aceh ke Malaysia sudah 2 tempat ini saja. Jadi mereka tidak di 3 titik tapi 2 titik, Aceh, Malaysia, kayak gitu kan. Ini kan beda konteks. Nah, kemudian apakah warga Aceh pada waktu itu membawa ganja ke Malaysia? Soalnya di Bangladesh tahun 2016 itu meningkat penggunaan narkoba pil yaba atau obat gila jenis metamfetamin sebanyak 2.500%. Ingat, 2.500% tahun 2016 dibandingkan dengan 2011. Dan ini diduga kuat pemicunya adalah etnis imigran gelap Rohingya atau di sana pengungsi nyebutnya kalau di Bangladesh. Karena apa? Karena Myanmar ini menyelundupkan narkoba melalui orang-orang Rohingya gitu. Kemudian yang ingin saya singgung lagi, apakah waktu itu di Malaysia warga Aceh saling baku tembak, saling baku hantam? Kemudian juga melakukan perampokan, ya kan? Kalau ada silahkan disebut data-datanya. Soalnya kemarin di Cox's Bazar itu terjadi saling tembak, kemudian kebakaran, konflik antar geng gitu kan. Kemudian di Malaysia kemarin terjadi perampokan kayak gitu. Nah, kemudian
banyak sebenarnya, tapi ini yang terakhir dulu. Kemarin ada yang minta dijadikan sebagai warga negara Indonesia, etnis Rohingya itu. Nah, apakah waktu itu warga Aceh pernah meminta menjadi warga negara Malaysia? Oke, itu tolong dijawab. Kemudian, apakah dulu warga Aceh yang mengungsi itu pernah memalsukan KTP atau ID card penduduk di situ, di Malaysia? Kalau ada, silahkan diungkapkan. Karena kemarin di NTT ditemukan etnis Rohingya itu mempunyai KTP yang dibuat di Medan seharga 300.000 per orang, gitu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang berapa sih banyak pengungsi yang ada di Indonesia, gitu kan. Nah, ini ada yang dari Afghanistan. Ini per Juli 2023 ya, bukan per Desember 2023. Ada dari Afghanistan, Somalia, Myanmar, Irak, Sudan, negara lain, sehingga totalnya sekitar 12 ribuan gitu. Akan tetapi, sekarang banyak yang dari Myanmar atau etnis Rohingya. Kemungkinan besar dia naik ke peringkat ke-2. Somalia pindah ke peringkat ke-3, kayak gitu. Nah, UNHCR ini mengungkit tentang Aceh, dan Aceh, tidak menyebutkan Indonesia, gitu kan. Seharusnya kalau mau dibandingkan itu Malaysia dengan Indonesia, jangan membandingkan Malaysia dengan Aceh, karena Malaysia itu adalah negara, Aceh itu adalah suatu provinsi. Nah, kalau dibandingkan dengan di Malaysia ini kan 9.000, ya kan, sedangkan kalau di Indonesia itu pengungsi ditampung sekitar sudah 12 ribuan lebih, kayak gitu. Siapa nih yang paling banyak? Gimana yang kemarin bilang katanya udah dikasih tahu sama ulama, udah dijelasin sama ulama kalau itu mereka adalah korban dari pembantaian. Mana yang bilang? Coba bilang sekali lagi. Miris aku melihat warga Indonesia sekarang sudah mulai menghakimi orang-orang Rohingya. Lah mereka aja datang ke Indonesia bayar kok. Mereka aja korban perdagangan. Mereka aja terlibat perdagangan orang kok. Yang lu belain itu siapa? Belain warga negara sendiri, belain saudara-saudara sendiri, belain saudara orang. Sono lu ikut aja Rohingya sono. Bangladesh aja sono lu. Nah, siapa sekarang yang diprovokasi coba? Kita semuanya itu berpikir masalahnya. Bukan perkara ini yang masalah agama dan lain-lain. Ini bukan masalah pembantaian dan lain-lain. Udah aku bilang berkali-kali, mereka itu ke Indonesia bayar. Ya emang niat, nawaitunya emang datang ke Indonesia. Gak ada yang namanya korban itu dia bisa bayar untuk ke sebuah negara mengungsi. Gak ada. Kalau udah korban itu gak punya apa-apa. Kocak lu semua yang bilang tadi itu korban genosida, itu korban pembantaian. Baca Google, bisa kan googling? HP dong bagus. Ya, ini menurut Bapak Hikmahanto, hukum internasional kita nih, UNHCR itu bermarkas di Bangkok gitu. Nah, tapi saya bingung ya netizen ya. Dia bilang penyeleksiannya ada di Indonesia. Nah, dari mana asalnya, Pak? Sedangkan Indonesia kan bukan peserta. Ngapain diseleksi di Indonesia? Dari sini aja sudah, menurut saya, sudah enggak sesuai. Pantesan berduyun-duyun etnis Rohingya datang ke Indonesia. Nah, itu aja udah salah, Pak. Kalau memang benar-benar Indonesia tidak menjadi peserta daripada Konvensi 1951 tentang pengungsi Rohingya ini, ngapain ditaruh di Indonesia penyeleksian? Akhirnya berbondong-bondong. Itu yang menyetujui siapa? Stop, Pak, etnis Rohingya untuk masuk ke Indonesia lagi. Stop. Jadi dari sini aja ya kan, peraturan daripada pemerintah ini udah aneh. Kantor UNHCR-nya markasnya di Bangkok, penyeleksiannya di Indonesia, sedangkan Indonesia tidak masuk Konvensi 1951. Kan aneh kan? Pantesan udah pada ngejelimet jadinya. Yang penting, Pak, masyarakat itu stop untuk mendatangkan etnis Rohingya, dan yang sudah ada balikkan mereka ke negaranya. Di Bangladesh sana kan Bapak bilang sudah ada tempat mereka di Bangladesh, buang ke sana, taruh di sana secepatnya. Jadi jangan sampai datang lagi gitu. Nah, kalau mau donasi, pemerintah ini donasi aja ke Bangladesh sana.
tempat mereka, dikasih makan di sana, tidur di sana, enak-enak di sana. Nah, kira-kira seperti itu ya netizen ya. Setuju nggak netizen? Jadi secepatnya etnis Rohingya ini dikembalikan ke negaranya, karena prosedur-prosedurnya udah ngaco gitu loh. Sudah nggak sesuai. Kalau kita mendengar tidak ikut konvensi 1951 Indonesia, tetapi kenapa ada di Indonesia penyeleksiannya? Kan aneh. Kira-kira bener nggak netizen ya? Kok nyerempet gitu loh. Nah, yang penting balikan mereka. UNHCR bubarkan. Nah, itu ya Pak ya, bubarkan. Karena menurut saya tidak ada legalitasnya, karena tidak menjadi peserta, Indonesia tidak menjadi peserta konvensi 1951. Oke Pak. Ya ini kan ujungnya yang dulu dibilang mereka nggak betah, pada ujungnya malah pada menikah di sini kan. Ya mau gimana lagi, cara paling mudah buat mendapatkan kewarganegaraan ya mungkin dengan cara seperti ini, yaitu dengan menikahi warga lokal, dan kemudian lama-kelamaan status pengungsi itu akan naik level menjadi warga daerah dan warga negara. Lama-lama kan makin kabur. Sebenarnya dari dulu yang kita takutkan kan itu, apakah mereka bisa tetap stay menjadi pengungsi di campnya. Orang dulu waktu kita tampung di zaman awal-awal Jokowi dulu, itu dia juga mereka ditampung, banyak yang ditangkap karena melarikan diri ke Malaysia dan negara-negara tetangga buat menjadi warga negara tetangga ketika mereka sudah mentok di sini. Jadi itulah sebenarnya yang dikhawatirkan dari awal, apakah mereka bisa tetap menjadi pengungsi yang meskipun sebenarnya juga sudah menambahi beban negara, tapi mereka diam-diam malah beralih menjadi warga negara secara tersembunyi, secara gak resmi dengan cara-cara seperti ini. Itu kan cara mereka menyamarkan diri agar bisa mendapatkan kewarganegaraan. Jadi seperti ini yang kita takutkan. Bahkan beberapa juga ada yang merasa gak puas sudah tinggal puluhan tahun di sini. Sebenarnya sangat kontradiktif statement mereka. Jadi kita tunggu saja bagaimana keputusan pemerintah untuk mengatasi masalah pengungsi Rohingya ini. Mungkin akan diberikan setelah pemilu atau setelah event-event, apalagi kita harap semoga pemerintah bisa lebih cepat dalam bertindak.